Halo, Assalamualaikum. Jumpa kembali di kelas Matematika. Oke, pada pertemuan kali ini, materi kita adalah tentang persamaan kuadrat. Nah, apa itu persamaan kuadrat? Bagaimana cara menentukan penyelesaian persamaan kuadrat? Kita lihat slide berikutnya ya. Bentuk umum persamaan kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan keterangan A adalah koefisien dari variabel berpangkat 2. Pada bentuk di atas, variabel berpangkat 2-nya adalah X kuadrat. B adalah koefisien dari variabel berpangkat 1. Pada bentuk di atas, variabel berpangkat 1-nya adalah X. Sementara C adalah konstanta atau sesuatu yang tidak memiliki variabel. Contoh persamaan kuadrat. 1. X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Dari persamaan kita ini, nilai A-nya adalah 1, B 3, C sama dengan 0. Kelihatan bahwa konstantanya tidak ada, bukan? Yang kedua, 4N kuadrat dikurang 16. Di sini nilai A-nya adalah 4, B-nya 0, C-nya negatif 16. Yang ketiga, X kuadrat ditambah 5X tambah 4 sama dengan 0. A-nya adalah 1, B-nya 5, C 4. Yang keempat, 2Y kuadrat dikurang Y kurang 6 sama dengan 0. A-nya adalah 2, B-nya negatif 1, C-nya negatif 6. Nah, persamaan 1 dan persamaan yang kedua itu disebut dengan persamaan kuadrat yang tidak sempurna. Karena bisa kamu lihat sendiri bahwa nilai A, B, atau C-nya belum lengkap. Nah, sementara untuk persamaan yang ketiga dan persamaan yang keempat itu disebut dengan persamaan kuadrat sempurna karena masing-masing nilai A, B, C-nya ada. Cara menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat. Ada 3. Yang pertama, dengan faktorisasi. Yang kedua, dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, dengan rumus kuadratik. Nah, untuk pertemuan kali ini, yang kita bahas adalah dengan faktorisasi. Menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat bentuk tidak sempurna dengan faktorisasi. Contoh soal model 1. X kuadrat tambah 5X sama dengan 0. Solusi, kita salin soal terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan faktor dari bentuk persamaan kuadrat kita ini, kamu pikirkan atau coba analisa bahwa persamaan suku pertama dan suku keduanya ini sama-sama bisa dibagi oleh siapa? Kebetulan pada soal kita, suku 1 dan suku 2-nya sama-sama bisa dibagi oleh variabel X. Jadi variabel X-nya Ibu tulis di luar dan yang di dalam kurung X tambah 5. Sebab
jika X dikalikan ke dalam bilangan yang ada di dalam kurung, hasilnya akan sama dengan bentuk soal kembali. Coba kita uji ya. X dikali X itu adalah X kuadrat, X dikali 5 adalah 5X. Tidak berubah bukan soalnya? Nah, untuk menentukan nilai X1 dan X2-nya, kita ambil yang di luar kurung terlebih dahulu. Jadi, X1-nya adalah 0, karena dia berdiri sendiri. Kita anggap nilainya 0. Atau, yang di dalam kurung kedua, kita anggap nilainya juga sama dengan 0. X tambah 5 sama dengan 0. Jadi, X yang keduanya adalah negatif 5. Karena positif 5 pindah ruas menjadi negatif 5. Jadi, himpunan penyelesaian dari soal kita adalah negatif 5,0. Ingat, untuk penulisan himpunan penyelesaian, bilangan terkecil yang kita dahulukan, tidak mempertimbangkan X1 maupun X2-nya. Jadi, yang terkecil antara 0 dan negatif 5 itu adalah negatif 5, sehingga himpunan penyelesaiannya negatif 5,0. Contoh soal model 2. 2x kuadrat dikurang 3x sama dengan 0. Solusi. Kita salin soal kembali. 2x kuadrat dikurang 3x sama dengan 0. Langkahnya sama dengan contoh soal model 1. Suku pertama dan suku kedua sama-sama bisa dibagi oleh apa? Kebetulan di sini dia sama-sama bisa dibagi oleh variabel X. Jadi variabel X-nya kita tulis di luar, dalam kurung adalah 2x kurang 3. Nah, X yang pertama kita ambil yang di luar kurung, yaitu 0. Atau X yang kedua pada kurung yang kedua, 2x kurang 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 3, karena negatif 3 pindah ruas ya. Jadi, X2-nya adalah 3/2. Nah, kesimpulannya di sini bahwa himpunan penyelesaian soal dari soal kita adalah 0,3/2. Contoh soal model 3. X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Solusi. Kita salin soal dulu ya. X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Nah, untuk soal yang seperti ini sedikit berbeda dengan soal kita pada contoh sebelumnya. Di sini, coba kamu perhatikan bahwa suku pertama dan suku keduanya merupakan bilangan kuadrat, bukan? Nah, 9 itu kan juga merupakan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat dari siapa? Bilangan kuadrat dari 3. Jadi, angka yang cocoknya nanti yang kita pakai adalah 3. Tapi pakai kurung 2 buah seperti ini. X tambah 3, X kurang 3. 3-nya sama, tandanya cukup kita bedakan saja. Ini hanya berlaku untuk soal apabila tanda hubung soalnya kurang. Kalau tanda hubung soalnya positif, itu tidak berlaku ya. Nah, jadi faktornya adalah X tambah 3, X kurang 3. Nah, X yang pertama kita ambil kurung pertama. X tambah 3 sama dengan 0. X yang pertamanya adalah negatif 3. Atau X kurang 3 sama dengan 0. Jadi X yang keduanya adalah positif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3,3. Menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. A-nya sama dengan 1. Masih dengan menggunakan cara faktorisasi. Contoh soal model 1. X kuadrat tambah 5X tambah C tambah 6 sama dengan 0.
Solusi. Dari soal kelihatan ya bahwa nilai A-nya adalah 1. Kita salin soal terlebih dahulu. X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, apa faktornya? Untuk menentukan faktor dari persamaan kuadrat kita ini, kita mulai dari konstanta atau C. C-nya di sini adalah 6. Nah, kamu pikirkan dua buah bilangan yang hasil kalinya 6, tapi kalau kita jumlahkan nanti, hasilnya sama dengan nilai B atau nilai yang ada pada koefisien dari variabel X-nya. Nah, kebetulan di sini angka yang memungkinkan adalah 2 dan 3. Coba kita uji ya. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi 5 dan 6-nya cocok. Kita tinggal bikin kurung 2 buah aja. X tambah 2, X tambah 3 sama dengan 0. Mengapa tambah Ibu pakai tandanya di sini? Karena 2 dan 3-nya sama-sama bernilai positif. Nah, nilai X pertama ambil pada kurung pertama. 2X tambah 2 sama dengan 0. X pertama adalah negatif 2. Atau X tambah 3 sama dengan 0. X kedua sama dengan negatif 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3,2. Ingat, sekali lagi, pada himpunan penyelesaian, bilangan terkecil yang kita salin terlebih dahulu. Contoh soal model 2. X kuadrat kurang 3X sama dengan 10. Solusi. Salin soal, X kuadrat kurang 3X sama dengan 10. Nah, jika kamu temui soal seperti ini, silakan kamu robah dulu soalnya menyerupai bentuk umum persamaan kuadrat, di mana di belakang sama dengan itu harus bernilai 0. Nah, bagaimana langkahnya supaya persamaan kuadrat kita ini bernilai 0 di belakang sama dengannya? Yaitu dengan cara cukup memindahkan 10 ke ruas kiri. Pindahkan 10 ke ruas kiri sehingga hasilnya menjadi X kuadrat kurang 3X kurang 10 sama dengan 0. Nah, baru kita lakukan faktorisasi untuk negatif 10-nya. Negatif 10 itu kira-kira hasil perkalian siapa dengan siapakah dia? Kebetulan angka yang cocok adalah 2 dan negatif 5. Kita uji ya. 2 kali negatif 5 itu adalah negatif 10. 2 tambah negatif 5 itu adalah negatif 3. Berarti angkanya oke. Tinggal kita bikin kurung 2 buah. X tambah 2, X kurang 5 sama dengan 0. X yang pertama, kita ambil di kurung yang pertama. X tambah 2 sama dengan 0. X-nya adalah negatif 2. Atau X kurang 5 sama dengan 0. X keduanya adalah positif 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,5. Menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat, bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, A-nya tidak sama dengan 1, masih dengan cara faktorisasi. Contoh soal 2X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan 0. Nah, coba kamu perhatikan soal. Di soal bisa kita tentukan bahwa nilai A-nya adalah 2, B-nya 1, C-nya negatif 6. Terlihat di sini bahwa A-nya tidak sama dengan 1, bukan? Karena dia bernilai 2. Solusi. Kita salin soalnya 2X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan 0. Nah, langkah awal yang harus kamu lakukan jika soalnya seperti ini, kalikan nilai A dengan nilai C, yaitu
2 kali negatif 6 adalah negatif 12. Nah, baru kita faktorkan negatif 12 ini. Negatif 12 ini kira-kira hasil perkalian siapa dengan siapa? Yaitu 3, negatif 3 dengan positif 4. Kita uji. Negatif 3 kali 4 itu adalah negatif 12. Oke angkanya ya. Negatif 3 tambah 4 adalah 1. Sama dengan nilai B ya. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya kita salin dulu soal, namun X-nya kita ganti atau kita pecah dengan negatif 3 dan positif 4. Sehingga bentuknya menjadi 2x kuadrat kurang 3x tambah 4x kurang 6 sama dengan 0. Nah, di sini kelihatan bahwa nilai X Ibu pecah menjadi negatif 3 dan positif 4. Sebab kalau kita jumlahkan negatif 3x dengan positif 4x, hasilnya akan sama dengan X. Kembali ke bentuk soal. Nah, jika sudah kamu lakukan hal seperti ini, kita kurung dua suku pertama dengan dua suku terakhir. Kita lakukan faktorisasi keduanya. Kita ambil kurung pertama. Faktor untuk kurung pertama adalah suku pertama dan suku keduanya sama-sama bisa dibagi oleh X. Jadi X-nya kita tulis di luar, dalam kurungnya adalah 2X tambah 3. Karena kalau kita kalikan, hasilnya akan sama dengan yang di dalam kurung pertama. Nah, untuk kurung yang kedua, suku pertama dan suku keduanya itu sama-sama bisa dibagi oleh 2. Sehingga angka 2 Ibu tulis di luar kurung. Nah, jadi yang di dalam kurungnya kamu tinggal pikirkan 2 kali berapa ya nilainya supaya mencapai 4x, yaitu 2 kali 2x. 2 kali berapa ya supaya hasilnya negatif 6, yaitu negatif 3. Nah, di sini kelihatan bahwa yang di dalam kurung terakhir nilainya sama, yaitu sama-sama 2x kurang 3 dan 2x kurang 3. Nah, untuk kurung yang sama ini cukup satu kali aja kita tulis, yaitu 2x kurang 3 dan x tambah 2. Dari mana datang x tambah 2? Yaitu yang nggak masuk ke dalam kurung. Coba kamu lihat, yang nggak masuk di dalam kurung adalah yang berwarna hitam ya, x dan plus 2. Nah, inilah faktor dari soal kita ini. Nah, untuk menentukan nilai x1 dan x2-nya, sama dengan langkah sebelumnya, kita ambil kurung pertama, 2x kurang 3 sama dengan 0, 2x sama dengan 3, x1 adalah 3 per 2. Untuk kurung keduanya atau ya, x tambah 2 sama dengan 0, x keduanya adalah negatif 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat kita adalah negatif 2,3 per 2. Nah, gampang bukan? Jika ada kendala, boleh bertanya melalui via WA. Kita kali ini kita sudahi dengan hamdalah. See ya, bye-bye.